Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hamdah Siti Hamsana MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan menyimak serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 2 yang ada di keterampilan menyimak. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Tansya Rahmalia, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yuk kita simak videonya. Berikut materi yang akan saya bahas di sini. Pertama, pengertian menyimak. Kedua, tahap-tahap menyimak. Ketiga, ragam menyimak. Keempat, tujuan menyimak. Kelima, proses menyimak. Pertama, pengertian menyimak. Menyimak, menurut Tarigan, adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dengan demikian, menyimak berarti mendengarkan dengan penuh pemahaman serta apresiasi. Contohnya, kalian menonton video ini untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan-pesan yang saya sampaikan. Tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak menurut Strickland ada 9. Yang pertama, menyimak berkala. Terjadi saat anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya, yakni pembicaraan dua arah. Maksudnya berbicara langsung antara pembicara dan pendengar. Kedua, menyimak dengan perhatian. Terjadi karena sering mendapat gangguan selingan di luar hal yang tidak berkaitan. Ketiga, setengah menyimak. Terjadi karena terganggu menunggu kesempatan untuk mengutarakan apa yang dipendam dalam hati sang anak. Misalnya, ketika sedang menyimak, seorang anak tiba-tiba mempunyai pertanyaan, tetapi ia harus menahannya sampai sesi tanya jawab dibuka. Keempat, menyimak serapan. Terjadi karena sang anak keasyikan menyerap hal-hal yang kurang penting atau ketika di pertengahan menyimak muncul ide-ide atau pikiran yang tidak ada kaitannya dengan menyimak. Kelima, menyimak sekali-kali. Terjadi ketika sedang membahas sesuatu yang menarik minatnya, maka otomatis akan diperhatikan secara seksama. Kemudian setelah itu berganti dengan keasikan lain. Keenam, menyimak asosiatif. Seseorang mengingat pengalaman-pengalaman pribadi sehingga orang lain hanya dapat mendengarkan tanpa ada reaksi apapun. Ketujuh, menyimak dengan rekasi berkala, yakni adanya sesi tanya jawab serta memberikan komentar atau timbal balik. Kedelapan, menyimak secara seksama, yakni sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran pembicara. Kesembilan, menyimak secara aktif, yakni penyimak dapat menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan pokok dari hal yang disimaknya. Selanjutnya, tahapan menyimak menurut Hun. 1. Isolasi. Penyimak bisa mencatat aspek-aspek kata di sana dan bisa mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi khusus, begitu pula stimulus-stimulus lain yang dilontarkan pembicara. 2. Identifikasi. Apabila stimulus tertentu sudah dapat dikenal, maka suatu makna atau identitas bisa kita berikan kepada setiap butir-butir yang berdiri sendiri. 3. Integrasi, yakni menyatupadukan sesuatu yang kita dengar dengan informasi lain yang telah kita simpan dan rekam dalam otak kita. 4. Inspeksi. Informasi baru yang telah kita terima bisa dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. 5. Interpretasi. Kita secara aktif mengevaluasi sesuatu yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua informasi itu. 6. Interpolasi. Selama tidak ada pesan yang membawa makna dalam memberi informasi, maka tanggung jawab kita lah untuk menyempurnakan dengan menyediakan ide-ide penunjang dan pengalaman kita sendiri agar butir-butir pesan yang kita dengar dapat terisi secara baik dan sempurna. 7. Introspeksi. Setelah melakukan proses menyimak, kita bisa menilai serta menguji informasi baru dan dengan pengalaman atau pengetahuan yang kita miliki, kita bisa berupaya menerapkannya pada situasi kita sendiri. Ragam menyimak. Menyimak ekstensif adalah menyimak yang tidak terlalu memerlukan perhatian dan ketelitian, sehingga penyimak hanya memahami secara garis besarnya saja. Berikut yang termasuk menyimak ekstensif.
1. Menyimak sosial, yakni berlangsung pada situasi sosial, tepat orang-orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik semua perhatian. Contohnya, ketika di pasar, di stasiun, ataupun di terminal. 2. Menyimak sekunder adalah menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Contohnya, ketika kita sedang menyimak berita, kita juga dapat mendengar suara ayam berkokok. Ketiga, menyimak estetik adalah menyimak untuk menikmati, menghayati, dan mengapresiasi sesuatu yang memiliki nilai keindahan. Contohnya, menikmati hasil karya sastra seperti pembacaan puisi, rekaman, drama, cerita, dan syair lagu. 4. Menyimak pasif adalah suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai kita pada saat belajar kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih santai, serta menguasai sesuatu bahasa. Contohnya adalah ketika kita berada di lingkungan orang Jawa, maka lama-kelamaan kita bisa memahami bahasa Jawa, walaupun tidak bisa berbicara secara aktif. Selanjutnya, menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang sesungguhnya dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga penyimak memahami secara mendalam. Berikut yang termasuk menyimak intensif. Pertama, menyimak kritis merupakan sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan kelebihan serta kekurangan dari ujaran seorang pembicara dengan alasan kuat yang diterima akal sehat. Kedua, menyimak konsentratif, yakni sering disebut study time listening atau menyimak sejenis telaah. Ketiga, menyimak kreatif adalah sejenis kegiatan menyimak yang dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas belajar. Contohnya, menirukan lafal atau bunyi bahasa asing dengan gagasan yang sama, tetapi menggunakan struktur bahasa atau kata yang berbeda. Keempat, menyimak eksploratif adalah kegiatan yang bermaksud dan bertujuan untuk menyelidiki sesuatu yang terarah dan lebih sempit agar menemukan hal-hal baru yang menarik perhatian, informasi tambahan mengenai suatu topik, dan isu-isu yang menarik. Kelima, menyimak interogatif adalah kegiatan menyimak yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian, dan pemilihan butir-butir dari ujaran pertanyaan untuk memperoleh informasi. Maksudnya, menyimak interogatif pemerolehan informasinya dengan menanyai sang pembicara yang mencakup apa, siapa, mengapa, di mana, untuk apa, benarkah, dan sebagainya. Keenam, menyimak selektif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan selektif, fokus mengenal nada-nada asing, bunyi-bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan atau homogen, kata-kata dan frasa-frasa, serta bentuk-bentuk ketatabahasaan yang disimaknya. Tujuan menyimak: pertama, untuk memperoleh informasi yang bersangkutan dengan profesi penyimak. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang efektif dalam hubungan-hubungan antar pribadi, dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat bekerja, dan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, untuk mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Yang keempat, agar dapat memberikan responsi yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengarnya. Proses menyimak. Proses menyimak yang pertama yakni tahap mendengar. Penyimak mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami, yakni ada keinginan untuk memahami dengan baik isi yang disampaikan oleh pembicara. Ketiga, tahap menginterpretasi, yakni penyimak ingin menginterpretasi isi yang tersirat dalam pembicaraan tersebut. Keempat, tahap mengevaluasi, yakni
yakni penyimak mulai menilai pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Kelima, tahap menanggapi, yakni penyimak menyambut, mencamkan, serta menyerap dan menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Cukup sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.